Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan mohon pertolongan di Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kekuatan dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan ayat 18, 19, 20. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Saudara yang kekasih, gereja lahir karena pemberitaan bahwa Yesus mati, disalibkan, dan bangkit. Berita itu disebarkan, dikabarkan oleh para rasul dari waktu ke waktu hingga sampai saat ini. Landasan kekuatan dasar gereja yang teguh adalah karena kabar Yesus yang mati dan bangkit kembali. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 5, Lukas mencatat betapa hebatnya kuasa pemberitaan itu. Sehingga orang-orang dari mazhab Saduki, mereka sangat iri. Dan mereka akhirnya menangkap rasul-rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota dengan hati yang penuh iri. Saudara, mereka menangkap seakan-akan bahwa dengan ditangkapnya para rasul, Injil tidak bisa disebarkan kembali dan dibungkam. Tetapi saudara yang kekasih, peristiwa ajaib yang terjadi adalah pada waktu malam, ketika para rasul itu dimasukkan ke dalam penjara, malaikat Tuhan turun dan melepaskan para rasul itu dengan keadaan pintu tetap terkunci dan para penjaga penjara dengan tidak mengetahui. Dan kedua rasul itu, saudara yang kasih, berdiri di bait Allah, menyampaikan pesan yang disampaikan oleh malaikat itu. Beritakanlah kabar baik itu kepada orang banyak. Saudara, kenapa malaikat saat sibuk dengan urusan rasul di penjara dan urusan Injil? Saudara, kalau kita lihat betapa pentingnya, betapa urgentnya berita penyelamatan, berita pengampunan dosa, berita Paskah itu harus disampaikan kepada orang banyak. Saudara, gereja tidak boleh puas dengan organisasi yang rapi dan tertata. Gereja tidak boleh puas dengan ibadah yang semarak, ibadah yang cukup menarik banyak orang. Tidak, saudara. Tapi surga menghendaki kuasa Roh Kudus terus menanti gereja untuk pergi dan memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, yang sudah diselamatkan, yang telah ditebus dengan kuasa darahnya, yang sudah kita peringati Paskah berulang kali. Seberapa banyak hati kita punya hati untuk menjangkau, merindukan, membawa kabar sukacita kepada banyak orang, seperti yang dipesankan oleh malaikat itu. Seberapa banyak kita harus mengabarkan dalam dunia ini, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas dunia ini. Saudara yang kekasih, kita dipanggil bukan hanya untuk duduk
diam dan mendengarkan firman Tuhan saja. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar Yesus adalah Kristus. Gereja adalah umat pilihan Allah yang telah dipanggil keluar supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Saudara, di manakah kita hari ini? Apakah kita punya semangat dan sukacita yang berkobar-kobar untuk terus memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan? Yesus Kristus telah mati dan bangkit, dan Dia menanti sebanyak orang untuk bertobat, percaya dan menyembahnya. Mari sering kasih, kita rindu hari ini kita juga dipanggil untuk menyampaikan kabar itu, memberitakan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat gereja Ketapang untuk kita tetap memandang menjadi gereja misioner, gereja yang memberitakan kabar baik untuk sebanyak mungkin orang. Melalui kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan, sebagai penatua, sebagai awam, dimanapun kita berada, harusnya kita berani dan memberitakan kabar bahwa Yesus adalah Kristus. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kita sepanjang hari ini, dan Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu mengucap syukur untuk firman yang sudah kami renungkan hari ini. Kiranya ini menjadi satu kekuatan, sukacita, bahwa kami dipanggil oleh Tuhan bukan untuk berdiam diri di dalam kegiatan gereja, tapi kami dipanggil oleh Tuhan supaya kami memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kami percaya bahwa Injil tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Batu yang besar digulingkan oleh malaikat. Bahkan juga pintu-pintu penjara menutupi hati manusia yang berkobar-kobar untuk Injil pun, malaikat Tuhan bisa diutus untuk melepaskan. Bapa, mujizat-Mu kira terjadi bagi kehidupan kami, di dalam keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga berkati mereka yang sakit, supaya Tuhan juga memberi kesembuhan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang berbeban berat, yang menghadapi jalan-jalan buntu dalam kehidupan mereka karena pandemi, karena situasi setelah pandemi ini. Tuhan, kami minta Engkau kiranya membuka jalan bagi jemaat yang belum mendapat pekerjaan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami bawa di dalam berkat dan kasih Tuhan. Kiranya tetap dalam lindungan dan pemeliharaan penjagaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya beserta kita dan Tuhan memberkati semua kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin.